God damn. I spent so long teaching him how to say waffles, and you don't even like them. No. Jadi 2 balapan telah berlalu, yang membuat Lando yang tadinya tuh sempat kehilangan harapan untuk gelar jurun itu setelah insiden dengan Oscar di Kanada, tiba-tiba langsung epic comeback dia dengan menang 2 balapan berturut-turut, dan sekarang momentumnya tuh udah balik ke Lando di title fight ini. Sementara Oscar bisa dibilang di 2 balapan terakhir ini mulai sedikit menunjukkan frustasi yang dimana belum pernah kelihatan sebelumnya di F1. Nah, hari ini gue mau lebih bahas ke soal personality ya, dan gue mau bahas mengapa Oscar Piastri tidak sekalem yang kita pikirkan. Gue bahas dulu soal insiden penalti dia. Setelah gue lihat-lihat lagi, ya emang betul, dia ngerem cukup kenceng, dan penalti yang diberikan menurut gue ya wajar. Cuman yang gue pertanyakan nih, gue nggak tahu kalian sadar atau enggak, tapi kenapa FIA memutuskan untuk endingin safety car ketika pemimpin balapan tuh udah di hanger straight, atau bisa dibilang udah 85 atau 90% lap itu kelar. Itu udah sektor 3 cuy, dan belok kanan menuju fail itu udah zona restart loh sebenarnya ya. Maksud gue ya pasti kaget lah pembalap yang di depan tuh tiba-tiba safety car masuk. Karena ingat, kalau safety car tuh udah disinyalin bakal masuk, ya para pembalap pasti mulai mempersiapkan banyak hal seperti hangatin ban, mastiin remnya juga optimal suhunya, dan masih banyak lagi. Jadi kenapa Max Spin kemarin, ya bisa dikatakan salah satu alasannya karena itu. Bukan karena Oscar yang ngerem mendadak walaupun ada faktor tuh sedikit, tapi lebih ke safety car ending secara mendadak itu. Sama ya, RB21 itu juga emang lontong juga sih. Tapi, penalti Oscar menurut gue sih setelah lihat semua faktornya emang justified sih ya. Layak. Karena bahaya juga apalagi dengan visibilitas saat itu. Tapi bang, kan George Russell kemarin di Kanada juga gitu. Kalau George tuh kemarin remnya nggak sekencang Oscar itu pertama. Tapi gray area-nya ialah itu di kondisi safety car juga masih deployed. Dan emang udah pasti sampai akhir karena balapannya pasti selesai gitu. Kalau yang Oscar itu dia udah mau ending dan kondisi itu juga berbeda. Saat itu kan George kondisi kering. Kalau Oscar tuh kondisi basah, jadi visibilitas aja lebih buruk yang Oscar ya. Jadi dari 2 kejadian ini gue simpulin aja kalau emang faktor kenapa penalti itu ya seberapa kenceng remnya ya. Jadi, nah kita lihat aja kalau ke depannya gimana. Apakah akan muncul lagi tuh gray area lainnya. Dan gue juga nggak tahu nih soal ending safety car di sektor 3 kemarin. Karena biasanya paling jelek itu ya sebelum sektor 3 diumumin kalau itu bakal ending safety car-nya. Karena jujur aja, endingin safety car di sektor 3 itu, apalagi di kondisi kayak kemarin, itu benar-benar gak banget kalau kata gue. Pertama itu mendadak. Bisa main bahaya juga karena pembalap mendadak juga jadi de facto leader, dan konsekuensinya bisa kayak Oscar kemarin. Jadi bisa fatal nanti takutnya. Jadi kurang lebih gitu opini gue soal penalti Oscar kemarin. Layak penalti, dan sayangnya ini orang udah mimpin dengan gap 13-14 detik sebelum safety car. Lalu lagi enak-enak mimpin balapan, kena penalti, bukannya raih keuntungan poin, malah rugi jadi 8 poin ke Lando kan? Dan oke, reaksi Oscar setelah balapan itu pure adrenalin. Soal dia minta swap di tim radio, yaitu frustasi. Dan gue yakin dalam diri dia sendiri juga pasti nggak bakal dikasih itu sebenarnya. Tapi karena udah frustasi ya udah mau gimana lagi ya kan. Nah sayangnya, stigma reaksi fans F1 tuh udah jelek banget sekarang. Toxic parah lah. Karena reaksi atau kefrustasian Oscar itu menurut gue wajar. Gue tuh nggak pernah menyalahkan pembalap itu kalau lagi emosian saat race. Karena adrenalin ya, selagi dia nggak membahayakan pembalap ya nggak apa-apa. Tapi kan adrenalin cuy. Kalian juga kalau udah naik mobil terus macet, ngoceh-ngoceh juga ya kan? Ya itu adrenalin cuy. Apalagi mereka yang balapan dengan mobil 300 km per jam gitu. Nah sayangnya, stigmanya sekarang tuh pasti bakal ngomong gini, coba kalau itu Lando, pasti dirujak. Nah, masalahnya, orang yang ngomong gitu juga nggak salah. Itulah negatif F1 sekarang di medsos. Apalagi Lando musim lalu. Segitu toksiknya sekarang sampai hal yang wajar tuh jadi kesalahan dan hal negatif gitu ya. Oscar menurut gue frustasinya juga masih di level yang kalem. Ya ibarat orang sabar kalau marah dingin gitulah ya. Dan wajar masih merasakan adrenalinnya saat itu. Lalu ini nih yang gue lumayan kesel ya. Cuman urusan gak nge-spray champagne ke Nico yang akhirnya podium saat itu ya. Atau Lando yang menang di home race-nya aja itu dipermasalahin coy. Nah gue ngomong gitu, suenya muncul lagi komen, Lando di Hungaria kemarin juga gitu kena rujak. Masa lu belain Oscar melakukan hal yang sama? Asyem lah ya. Emang udah sejelek itu stigma fanbase F1 sekarang coy. Makanya gue kesel banget lah gitu ya. Emang lu pikir Hulk bakal ke hotel terus mikir, duh gue udah nunggu lama gak podium gini tapi gak di spray champagne, suela. Lah, yang ada gue malah mikir, asik gak kena spray berlebihan, gue gak bakal bau champagne, dan cuci resutnya juga gak bakal susah gitu. Ya toh? Ya itu kan asumsi gue. Nah,
asumsi fanbase lain juga pasti beda-beda. Gue tahu, yang tahu ya cuma Hawks sendiri. Jadi ini kita perlu lurusin dulu, frustasi itu wajar. Oscar tuh sekalem-kalemnya dia bisa frustasi juga. Manusia juga dia, bukan robot, ingat. Ingat teori Kartono juga, 2020. Pembalap itu juga manusia, bukan robot yang gak memiliki sisi emosional. Nah, dia sendiri juga udah bilang berkali-kali, dia itu kalem, bener, tapi bukan berarti nggak bisa frustasi. Kalau lagi kesel ya dia bisa ngamuk juga, tapi tipikal orang kalem kalau ngamuk ya kayak gimana ya kalian tahu lah pasti. Ya contohnya di Australia kemarin, nyalip Lewis sebarbar itu di akhir balapan, yaitu efek frustasi sama keselnya dia. Mayan ngeri toh. Dan gue nggak tahu, kalian udah tahu atau belum, tapi ini bukan pertama kali gue liat dia sefrustasi itu. Kalau di F1 ya biasanya kan tabrakan atau apa, dia masih kalem. Kayak melas-melas gitu lah kalau di radio ya. Keselnya ya kesel yang ya udah deh bodo amat. Tapi sebelumnya di F3 sekitar 5 tahun yang lalu, dia tuh pernah juga lumayan kesel ketika dia sedang duel dengan Mr. Logan Sargent untuk gelar di 2020, gelar F3 ya. Itu kan duelnya main ketat juga tuh. Nah, ketika Oscar dan Logan cukup berantakan di Monza Sprint Race, di mana dua-duanya out dari race karena insiden, di mana itu karena emang insiden ya, bukan karena mereka buat kesalahan sendiri. Nah, dia tuh kesel juga tuh, tapi di Twitter dan meluapkan frustasinya di situ. Nah, kalian bisa baca sendiri dah tweet dia waktu itu ya. Tapi intinya dia kesel kenapa title fight musim itu harus dipengaruhi sama hal-hal kayak insiden lah, apalah, kenapa nggak pembalapnya aja gitu. Ya kurang lebih sama kayak situasi sekarang, di mana Lando dan Oscar bersaing secara ketat untuk gelar Jordan, tapi ada aja yang ganggu kayak penalti lah, apalah, nggak kayak di Austria kemarin ya. Jadi ini bukan pertama kali sebenarnya dia lumayan kesel dan menunjukkan frustasinya. Jadi gimmick Ice Boy ini sebenarnya 50-50 emang. Kalau kita bandingkan sama The Iceman Kimi Raikkonen, Kimi itu emang terkenal dingin, gak banyak ngomong, dan itu berlaku juga ke on dan off track. Tapi jangan salah, Kimi pun ketika udah on track, dalam mobil, kalau lagi kesel ya bisa meledak juga dia. Bener-bener meledak yang ngamuk banget. Nah kalau Oscar, dia kalem tapi talkative. Jadi kalem tapi ngomong tuh asik-asik aja. Bukan yang kayak diem-diem baik kayak Kimi gitu kan. Dia tuh bisa ngejokes juga. Tapi kalem itu bener-bener yang kalem, off dan on track. Dia mau disenggol atau apapun ya dia masih bisa kalem. Kesel pun juga masih yang kalem. Jadi menurut gua, Oscar ini bukan Ice Boy juga sebenarnya, dia tuh lebih ke silent killer, diem-diem menghanyutkan. Kayak contohnya aja musim ini, siapa coba yang ngira dia bisa langsung improve sedrastis itu di musim ini, bermusim ketiga lagi, khususnya di qualifying. Nah itu artinya apa? Silent killer bos, diem-diem tapi jadi title contender. Mengerikan. Tapi bang, kan mobil McLaren itu kenceng, makanya dia jadi title contender. Yes, betul, nggak salah. Cuman kan yang nyetir McLaren itu nggak cuma dia, ada Lando juga toh. Dan head to head dia sama Lando musim lalu ya bisa dibilang agak underwhelming, khususnya di qualifying. Nah, musim lalu aja Oscar tuh cuma out qualified Lando 4 kali. Nah, musim ini dia udah out qualified Lando 7 kali, dan di sprint juga dia udah out qualified-nya 2 kali dan belum ngasih dia nafas juga. Head to head itu 2-0. Dan kita masih ada 12 balapan lagi musim ini. Jadi emang ada faktor improvement juga dari Oscar. Dia diam-diam mengurangi kekurangannya selama winter break, lalu ya gunain improvement itu di musim ini. Dan emang terbantu juga sama mobil McLaren yang dominan juga. Jadi kesimpulannya gini, Oscar itu emang merupakan pembalap yang cool, calm, collected, 3C ya. Tapi ini orang sama kayak manusia pada umumnya juga bisa kesel. Keselnya emang masih yang kalem, dan dia nggak teriak-teriak gitulah kayak yang lain. Tapi masih bisa kesel dan frustasi juga. Jadi gimmick Ice Boy ini lebih baik diganti jadi silent killer aja lah sebenarnya. Jadi gue kalau ngeliat Oscar itu sedikit mengingatkan gue sama legenda badminton kita, yaitu Hendra Setiawan. Mereka tuh kalem tapi mematikan, dan keduanya juga memiliki beberapa kemiripan juga kalau soal personality. Dan alasan kenapa gue ngasih dia nickname silent killer ke Oscar ya karena Hendra Setiawan pun juga dijulukin itu. Lah, iya juga ya. Ya wes dah, sekian video kali ini. Lumayan seru juga sih kalau kita bahas personality ya. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar kalian bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika ngupload video baru. Jangan lupa juga follow Instagram gue. Blah, gila capek banget cuy. Udah lah guys, seperti biasa videonya kalian tutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching.